Ada Jokowi Nigeria. Kenapa bisa demikian? Begini ceritanya. Pada Februari 2023 lalu, Nigeria mengadakan pilpres untuk memilih presiden baru. Ada 4 capres yang mengikutinya, yaitu Ahmed Tinubu dari APC, Atiku Abubakar dari PDP, Peter Obi, dan Kwakwaso. Tinubu dinyatakan sebagai pemenang oleh INEC atau KPU-nya Nigeria. Capres Atiku tidak menerima keputusan KPU Nigeria tersebut, sehingga dia mengajukan gugatan ke pengadilan bahwa banyak kecurangan dalam pilpres. Namun pengadilan memutuskan kemenangan Tinubu adalah sah. Atiku tidak menyerah. Dia menggugat kembali ke pengadilan dengan dakwaan bahwa kopi ijazah Tinubu dari Chicago State University Amerika Serikat adalah palsu. Dakwaan tersebut berdasar 2 kopi ijazah Tinubu yang diserahkan kepada KPU Nigeria, di mana yang satu tertanggal 22 Juni 1979, sedangkan yang satunya tertanggal 27 Juni 1979, di mana font atau jenis huruf, tanda baca, serta stempelnya dan tanda tangannya berbeda. Tim Tinubu meminta pengadilan menolak kasus baru tersebut karena terlambat disampaikan ke pengadilan. Akan tetapi pengadilan menerima bukti baru yang disampaikan oleh tim Atiku. Di pengadilan, tim Tinubu mengatakan educational record seseorang itu bersifat private dan dilindungi oleh hukum federal dan hukum negara bagian. Lebih lanjut, hal ini juga akan membebani pihak Chicago State University Amerika Serikat yang harus menyerahkan afidavit konfirmasi bahwa Tinubu lulus dari Chicago State University pada tahun 1979. Pengadilan mengatakan bahwa kepentingan untuk mendapatkan educational record atau rekam jejak akademis lebih diutamakan dibandingkan dengan menjaga privacy right atau hak-hak pribadi. Karena Capres Tinubu telah menyerahkan salinan ijazah tersebut kepada KPU Nigeria. Pengadilan memutuskan untuk menerima permohonan Atiku mendapatkan akses ke Chicago State University Amerika Serikat dengan menggunakan an order directing discovery from Chicago State University for use in a foreign proceeding. Selanjutnya, pengadilan distrik di Northern of Illinois telah menerima permohonan Atiku untuk mendapatkan educational record Tinubu dari Chicago State University Amerika Serikat. Walaupun proses peradilan ini masih berlangsung, dari sini kita bisa melihat bahwa sistem peradilan di Nigeria itu jauh lebih baik dan sistematis dibandingkan peradilan di Indonesia. Untuk kasus yang serupa, yaitu ijazah palsunya ijazah palsunya Presiden Jokowi. Kenapa saat Bambang Tri disidangkan, tim terdakwa tidak mengajukan permohonan agar pengadilan memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan rekam jejak akademis Presiden Joko Widodo? Begitu juga dengan UGM. Entah kenapa buru-buru sekali mereka mengadakan konferensi pers untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi lulus pada tahun 1985 dari universitas tersebut. Apakah konferensi pers ini bisa dijadikan bukti sah di pengadilan? Pada akhirnya, Bambang Tri dan Sugi Nur masuk penjara tanpa bukti yang kuat. Sedangkan keberadaan ijazah asli Jokowi itu sendiri tetap menjadi goib sampai sekarang. Dan korbannya, ya lagi-lagi rakyat, dapat pemimpin yang ijazahnya saja nggak jelas. Kaget. Kaget itu.